Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar sekalian? Kembali lagi nih ke channel Abdul Halim dari IAIN Curup 2020, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hari-hari yang dilarang untuk berpuasa dalam agama Islam. Nah, di video ini kita akan membahas adab terhadap tetangga. Sebelum kita mulai videonya, yuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam ayat di atas sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak menyekutukannya dan berbuat baik terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk kepada tetangga. Selain itu, dalam menghormati tetangga pun sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengatakan banyak hal yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa menghormati tetangga adalah bukti iman seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat begitu pentingnya seorang muslim untuk menghormati tetangganya, maka berikut ini ada beberapa adab yang bisa dipelajari dalam kehidupan bertetangga. Yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah ia berperilaku baik terhadap tetangganya. Kedua, pada saat membangun, hendaknya bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita, tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari ataupun udara, dan kita tidak boleh melampaui batasnya. Apakah bangunan kita merusak atau mengubah miliknya, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan tetangga kita. Ketiga, hendaknya kita memelihara hak-hak di saat mereka tidak di rumah. Kita jaga harta dan kehormatan mereka dari tangan-tangan orang jahil, dan hendaknya kita ulurkan tangan bantuan dari pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata kita dari wanita mereka dan merahasiakan aib mereka. Keempat, tidak melakukan sesuatu kegaduhan yang mengganggu tetangga, seperti suara radio atau TV, mengganggu mereka dengan melempari halaman mereka dengan kotoran, ataupun menutup jalan bagi mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, siapa wahai Rasulullah? Adalah orang yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya, jawab Rasulullah. Kelima, jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Dan seharusnya kita ajak mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dengan bijaksana dan nasihat baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekkan tetangga kita. Keenam, hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga kita. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, hendaknya kita turut bersuka cita dalam kebahagiaan mereka dan berduka cita dalam duka mereka. Kita jenguk bila ia sakit, kita tanyakan apabila ia tidak ada, bersikap baik bila menjumpainya, dan hendaknya kita undang untuk datang ke rumah. Hal-hal seperti itu mudah membuat hati mereka jinak dan sayang kepada kita. Yang kedelapan, hendaknya kita tidak mencari kesalahan atau kekeliruan mereka dan jangan pula bahagia bila mereka keliru. Bahkan seharusnya kita tidak memandang kekeliruan mereka. Hendaknya kita sabar atas perilaku kurang baik mereka terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda,
Ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan di antaranya, seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad. Oke kawan-kawan, tadi adalah 8 adab yang harus kita ketahui dalam adab bertetangga. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sikap buruk terhadap tetangga ya. Saya Abdul Halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.